optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Kita sudah pasti tahu, pastinya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya instruksi. Ini yang perlu dicatat. Yang saya pertanyakan, bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah kita, Sumatera Utara, saya beritahu 13,5 triliun APBD kita. Jelas 33 kabupaten kota itu sangat sulit dan sangat berat. Kalau itu Pak Bobi dan Pak Surya yang pernah menjadi wali kota dan bupati, apa yang bisa dilakukan? Yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar, itulah demokrasi namanya. Saya tak mau dengan melangkah-melangkah yang salah, lakukan yang terbaik, sehingga dikoordinasikan dengan baik, beritahukan kepada gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pusat di daerah. Jadi kalau wakil pusat di daerah bukan minta tolong namanya, tetapi agar dilakukan di daerah tempat Anda bekerja. Baik, Terima waktu kasih. habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2 atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab calon gubernur nomor urut 1. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf kalau tadi agak tersinggung masalah Bapak minta tolong saya tadi, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf sekali lagi. Tentunya tadi Bapak sampaikan betul. Pemerintah ini berjenjang. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang kami pastikan Pak, nanti ke depannya juga mohon maaf ngasih informasi di tahun 2025 nanti, ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang option pajak, nanti ini kabupaten kota akan dapat porsi yang lebih besar. Dapat porsi yang lebih besar ke depannya dari HKPD nomor 1 tahun 2022, aktifnya 2025 nanti. Oleh karena itu tadi kebutuhan uang untuk kabupaten kota ini akan bisa lebih terdistribusi yang sesuai dengan yang dihasilkan daerahnya masing-masing. Mohon maaf Pak, kami sangat berterima kasih sekali dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena memang selama ini pembagian ini adanya di provinsi. Provinsi punya wewenang ngebagi uangnya kepada kabupaten kota, yang mohon maaf kadang-kadang Pak, mohon maaf sering dijadikan alat politik juga Pak. Nanti di daerah mohon maaf, misalnya kemarin di 2018 misalnya ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten atau kota itu, uangnya sedikit Bapak transfer ke sana Pak. Ini yang sering terjadi, ini dapat keluhan kami seperti itu Pak. Makanya kami sampaikan HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari kabupaten kota masuk ke provinsi akan didistribusikan lebih maksimal, lebih optimal ke kabupaten kota ke depannya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja silakan calon gubernur nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Mantan wali kota dan mantan bupati. Saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu. Pembagian yang mengatur adalah provinsi. Sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan. Bukan persoalan politik. Program itu dari bawah. Bukan top down, tapi bottom up. Ini Kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan. Bukan ada urusan terus Kota Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil. Oh tidak. Karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu difahami. Jangan salah. Untuk itu banyak belajar
daripada kita berbicara. Jangan disangkut pautkan tentang politik. Yang kedua, pastikan bahwa pajak itu bukan terus demikian. Saat ini 100 hari Presiden sedang mengatur itu. Untuk itu ikuti perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 2. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak tadi bicara tentang konstitusi. Kami Pak hari ini masih wali kota dan bupati, lagi cuti aja kami Pak. Mohon maaf karena memang untuk aturan untuk mekanisme pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi mohon maaf Pak, belum mantan wali kota dan mantan bupati. Yang berikutnya yang Bapak sampaikan tadi benar sekali. Yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana perpajakan undang-undang HKPD ini harus benar-benar bisa ya dipelajari lah Pak. Mohon izin dipelajari tentang option pajak tadi. Option pajak ini pembagiannya ke daerah akan lebih optimal karena persentasenya sudah ada pembagiannya di situ. Mohon izin Pak Edi, Bapak tadi sampaikan kami ini dulu pada saat Bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati Bapak Pak. Sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga Pak, kadang-kadang kami di absen Pak. Oh ini bupati, di tempat kamu saya dulu kalah loh. Nah, itu yang pernah Bapak sampaikan. Wali kota, di tempat kamu dulu saya kalah loh. Walaupun dulu pas Bapak kalah, waktu Bapak cagup, saya belum jadi wali kota. Ini nyata, ini cerita kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi wali kota di zaman Bapak gubernurnya. Mohon maaf Pak. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One?
selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, langsung saja silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Baik. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, boleh dijelaskan sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor urut 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri, penggunaannya kalau B35 itu 35%, itu dari nabati. Sisanya baru itu dari sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Baik. Sekarang kami berikan harap tenang untuk hadirin semua yang ada di sini. Kita mohon kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Silakan. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak, di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat, dari B35 menjadi B100, semua dari nabati, ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit Pak.
Daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut. Hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah, daerahnya pasti akan naik, Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit, bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah, yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian, itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi. Itu. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli.
Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kabar utama di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Kopi Lintong sudah ada sejak tahun 1850, memiliki cita rasa unik, bahkan kopi Lintong Arabica ini digemari hingga ke mancanegara. Namun wanginya aroma kopi Lintong terkendala dalam pengolahan, bahkan pemasaran kopi tersebut. Apa itu Pak? Bobi Nasution menyampaikan jika dirinya telah mendengar dan menyerap aspirasi dari petani kopi di Humbahas, Sumatera Utara. Lebih lanjut, Bobi mengatakan dalam pertemuan tersebut, selain menitipkan aspirasi ke Bobi Surya, petani kopi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Oh ini apa nih? Baristanya. Keluhannya bukan hanya di sektor budidayanya, tapi sektor hilirisasinya juga tadi sudah disampaikan. Dan juga tadi bagaimana supporting sistemnya dari sisi pemerintah, kira-kira keluhan-keluhan yang disampaikan tadi apakah bisa membantu para petani dan juga pelaku pengolahannya. Tadi saya sampaikan juga ini petani kopi, saya sampaikan juga tadi kita mengajak berterima kasih, mengapresiasi juga atas penghapusan hutang yang disampaikan Pak Presiden Prabowo kepada pelaku usaha, kepada petani dan nelayan. Tadi saya sampaikan tinggal nunggu turunannya kepada kementerian terkaitnya. Pak, terkait tadi apa yang kurang Pak? Gimana kekurangan yang setelah Bapak lihat ini dari apa? Ya tadi sampaikan dari hilirisasinya ya, alat-alatnya tadi diminta ya, mohon supportnya dari pemerintah karena alat pengolahan kopi ini bukan harga yang murah, tapi hasilnya saya tadi sampaikan hasilnya harus benar-benar bisa memastikan masuk ke market. Kalau memang nanti sudah dibantu tapi tidak masuk ke market, ini yang bahaya. Pastikan dulu marketnya, baru nanti kita bisa berikan bantuan alat-alatnya. Perwakilan Petani kopi berterima kasih dan mengapresiasi atas penangguhan utang yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada pelaku usaha, para petani dan nelayan. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Maka di sini bukan kami sangat senang. Gumpar Desa. Calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tiba di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Kedatangan mantan orang nomor 1 di Sumatera Utara ini bersama tim pemenangannya. Edi langsung dipersilakan masuk ke ruang Rektorat Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Bahkan, Edi tampak akrab berkomunikasi dengan para pengajar di universitas tersebut sebelum akhirnya menggelar rapat secara tertutup. Edi mengaku kedatangannya guna membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Tapanuli bagian selatan. Pasalnya, saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edi dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan telah mempunyai program pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan pada tahun 2019 silam. Namun program tersebut sempat terhambat lantaran pandemi COVID-19 melanda dunia. Saya yang kedua kali ke tempat ini, ada hal yang terputus. Desember 2019 kami merencanakan ketahanan pangan di universitas ini. Tapi 2020 kita terhenti karena COVID. Nah inilah saya mencoba menjajaki kembali. Saya insya Allah saya punya wewenang
Kenapa di Tapanuli Selatan? Kenapa berada di Tabaksel? Karena Tabaksel sangat mungkin kita kembangkan tentang pangan ini. Padia, perkebunan, peternakan, pertanian, air begitu berlimpah, tanah begitu subur. Nanti pasti berkomentar. Kan banyak tambang di sini, tambang untuk anak dan cucu kita dulu. Yang masih bisa jangka pendek, jangka menengah adalah kesiapan pangan. Mana contohnya? Ada di Palas. Itu dulu tempat peternakan kajian Belanda, dulu adalah tempat peternakan, makanya dia padang lawas. Perkebunan ada di Madinah, ada di Tapanuli Selatan. Bisa kita kembangkan di sini. Dia punya danau sehingga cadangan air untuk menjanjikan. Inilah kami dan saya berbicara sama Pak Rektor untuk kita lanjutkan cita-cita kita di 2019. Insyaallah ini bisa terwujud. Usai menyambangi universitas tersebut, Edi bertolak untuk menggelar kampanye di Kecamatan Angkola Miara Tais, Tapanuli Selatan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Ratusan mantan kombatan GAM ini berbaris di lapangan Masjid Syamtali Rabayu, Aceh Utara, mendengar amanah dari Panglima GAM Wilayah Pase, Tengku Abulen. Pihak GAM mengantisipasi kemungkinan adanya penyusup yang akan merusak demokrasi. Karena pasca penandatanganan kesepahaman damai Aceh, GAM tidak ingin kecolongan mengawasi jalannya pilkada. Panglima GAM Muzakir Manaf atau disapa Mu'alem mengatakan apel siaga GAM ini adalah rutinitas yang dilakukan menjelang pilkada, di samping untuk mempersatukan seluruh mantan kombatan. Ya, apel rutinitas ya. Apalagi dekat-dekat hari H, satukan barisan, satukan pemikiran, dan satukan bahu-membahu dalam memenangkan Bupati dan Gubernur tidak lama lagi, beberapa hari lagi. Ya. Jadi, ada kekhawatiran gangguan keamanan misalnya. Ini kan dikerahkan pasukan GAM untuk mengawasi ini. Jadi pada prinsipnya kita akan menjaga bersama kedamaian sesuai dengan cita-cita kita. Apel siaga GAM sempat menuai berbagai isu. Namun pihak GAM menyatakan apel merupakan hal biasa untuk mengawal perjalanan pilkada Aceh agar berjalan aman dan lancar tanpa intimidasi. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Menjelang pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang, pendukung kota kosong di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semakin membeludak. Ribuan warga di Kecamatan Gabek tumpah ruah menghadiri kampanye dukungan terhadap pilihan kota kosong. Bagi warga, pilihan terhadap kota kosong sebagai simbol protes terhadap calon tunggal yang dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat. Di sini, warga diberikan edukasi untuk tidak golput dengan langsung datang ke TPS, lalu mencoblos kolom kosong yang tidak ada gambar paslon wali kota dan wakil wali kota. Meski fenomena pilihan kota kosong ini bukan hal baru, namun gelombang dukungan yang menguat menunjukkan masyarakat semakin kritis dan tidak segan menyuarakan pendapat mereka dalam pilkada mendatang. Sementara, relawan kota kosong juga menyiapkan 3,5 ton minyak goreng yang dapat ditebus dengan harga murah, yakni Rp10.000 per liternya. Ini adalah edukasi kepada masyarakat bahwa selama ini kita Pilwako ada 2 pasang, sekarang ada kota kosong. Nah ini kan penyebabnya kan sebenarnya kita lah sebenarnya penyebab kota kosong. Kampanye kota kosong dianggap sebagai momentum penting dalam pendidikan politik masyarakat yang mengajak mereka untuk tidak hanya sekedar memilih, tetapi juga berpikir kritis dalam menentukan pemimpin yang benar-benar layak bagi daerah mereka. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan seniman jalanan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan.